kita akan bahas mengenai tugas yang sudah saya berikan ya. Tugas yang sudah saya berikan untuk rangkaian kontrol motor DC-nya. Pertama kan rangkaian kontrol motor DC on off. Ya, yang kedua adalah rangkaian kontrol motor DC 2 arah putaran. Oke, kita akan coba buat dulu yang kontrol motor DC on off ya. Perhatikan. Oke guys, nah jadi rangkaian kita udah beres. Sekarang tinggal kita simulasikan aja. Jadi ini adalah rangkaian kontrol motor DC on off ya. Nah, di sini kita lihat kalau on off ini berarti ya ada dua inputan. Kita ada dua tombol, yang pertama untuk on, yang kedua itu di sini labelnya S1 dan yang untuk off labelnya adalah S2 ya. Nah, di sini tetap kalau kita lihat di sini menggunakan rangkaian pengunci ya. Dan yang kita tahu di sini rangkaian pengunci ada dua ya. Pengunci dominan on dan dominan off. Nah, sekarang kalau kita lihat ini dominan on atau dominan off, nah kita tes. Oke. Baik ya, kalau kita tes, kita tekan S1, kita lepas lagi ya. Sekarang motor berputar. Ya, motor berputar di sini ke arah kiri. Walaupun kita lepas, dia juga tetap masih berputar. Kemudian kita tekan S2, motornya mati. Nah, jadi cukup sederhana saja. Aktifkan, matikan, nah gitu ya. Dan bagaimana kalau misalkan kita tekan kedua-duanya ya. Nah, S2-nya juga kita tekan. Oke, maka di sini motor akan mati. Maka rangkaian pengunci ini adalah termasuk dalam kategori pengunci dominan off ya. Jadi outputnya akan dominan off. Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itu untuk yang rangkaian kontrol motor DC, kontrol motor DC on off ya. Nah, cuman begini ya. Ini kalau kita lihat, kita ini menggunakan sumber 24 volt. Ya, kita menggunakan sumber 24 volt. Sedang kalau kita menggunakan sumber 24 volt, artinya komponen yang kita kontrol ya harus komponen yang kita kontrol itu kan yaitu relay dan motor DC ini. Berarti kedua-dua komponen ini harus bekerja di tegangan operasional 24 volt DC. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini relay ya, coil relay ya. Berarti coil relaynya harus 24 volt DC dan motor DC dan motor DC-nya juga harus 24 volt DC. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau misalkan motor DC-nya bukan yang 24 volt DC, tapi motor DC-nya yang 5 volt gitu. Apakah seperti ini rangkaiannya? Karena nanti untuk praktek kita nanti motor DC-nya motor DC-nya mungkin yang 5 volt aja. Ya, untuk 5 volt atau yang 12 volt ya. Oke, coba kita ubah lagi rangkaiannya seperti apa. Oke ya, jadi sayang sekali ternyata di FieldSim ini tidak ada sumber selain yang 24 volt DC. Sumbernya sumber 24 volt semua ini.
Oke, jadi begini aja. Anggap ini 24 volt yang ini adalah 5 volt yang ya ini tetap 0 volt gitu ya. Jadi artinya bagaimana nanti ketika praktikum? Jadi ketika praktikum kalian menggunakan dua sumber. Kalau begitu. Yang 24 volt DC untuk yang relaynya, kemudian yang 5 volt, anggapnya 5 volt ya. 5 volt ini untuk yang motor gitu. Jadi 5 volt ini mungkin ya bisa pakai baterai lah misalkan, atau pakai baterai yang 9 volt kan. Jadi dari baterai nanti menuju kontak NOK1 inputannya, kemudian outputan kontak K1-nya baru nanti ke output motor. Nah, baru yang taruh misalkan ke positif motor, baru ke negatif motornya baru ke 0 gitu. Nah, gitu aja sebetulnya. Nah, cukup sederhana ya. Oke, jadi ini adalah rangkaian kontrol motor DC on off. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk yang pengunci dominan off ya? Dominan on ya. Oke, kalau untuk dominan on, atau ini kita simulasikan dulu lah ya. Jadi sama saja kita tekan S1, maka motor menyala, lalu kita lepas, motor masih tetap menyala. Dan ketika kita tekan S2, motor mati. Nah, kita lepas pun motor tetap mati. Baik. Lalu dominan on ya. Kayak mana dominan on? Oke, dominan on itu nah, seperti ini ya dominan on. Jadi kita tes dulu penguncinya bekerja atau tidak. Tekan yang satu, oke, motor masih bekerja, dilepas pun masih bekerja. Kemudian kita tekan tombol off-nya di sini. Atau S2-nya kita tekan, motor mati. Kita lepas pun motor masih mati. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian kita tes dominan on-nya. Tekan S1, kita tekan juga S2. Nah, ya, kedua-dua tombol sedang teraktuasi. Lihat tanda panah ke atasnya. Tapi motor di sini masih tetap menyala. Artinya ini adalah pengunci tapi dominan on ya. Oke, jadi seperti itu aja guys. Ya, untuk yang penjelasan tugas. Jadi rangkaiannya kalian sudah tahu. Kemudian untuk sumbernya bagaimana ya? Untuk sumber yang motornya terserah kalian. Kalau untuk yang tugas ini ya terserah aja. Apa kalau misalkan kalian mau menganggap dia motor DC ini 24 volt, artinya tidak perlu dipisah ya, sebetulnya gabungkan aja ke sumber. Tapi kalau misalkan kalian anggap ini motor DC-nya adalah yang 5 volt misalkan atau 12 volt, berarti dia harus punya sumber sendiri gitu. Bisa dipahami ya. Pada rangkaian kontrol motor DC on off dengan relay ini kita juga bisa tambahkan lampu indikator ya. Kita bisa tambahkan lampu indikator yang dimana berfungsi untuk memberi tanda apakah motor itu aktif atau tidak gitu kan. Nah, di sini saya menambahkan dua kontak lagi. Yang pertama kontak NOK1 untuk kemudian dipasang kepada lampu indikator. Lampu indikator di sini yang dipasang dengan kotak NO adalah sebagai penanda atau sebagai indikator ketika motornya aktif. Nah, kemudian saya gunakan lagi kontak NC dari K1. Saya pasang lagi ke lampu yang kedua, yang dimana fungsinya untuk memberikan indikator ketika motor belum aktif. Oke, bagaimana cara kerjanya? Mari kita play. Nah, di sini kalian bisa lihat kan? Ya kan? Di sini kalian bisa lihat ketika tombol on atau S1-nya belum kita tekan, maka motor masih belum aktif. Kemudian lampu indikator merah ini sudah menyala. Nah, kok bisa dia nyala? Nah, karena lampu indikator merah dipasang kontak NC dari K1, dari relay K1, sehingga yang ketika
relaynya belum aktif, maka kontak K1NC-nya ya masih close kan, normally close ya. Oke, coba misalkan kita tekan S1, kita tekan, kita tahan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini motor aktif dan lampu indikator hijau menyala. Nah, di sini menandakan artinya bahwa motornya sedang menyala gitu ya. Kemudian ketika saya lepas S1-nya masih sama, karena rangkaiannya terkunci di sini. Dan kita lihat lampu indikator merahnya mati. Kenapa mati? Karena kontak K1NC-nya berubah dari kondisi normalnya. Artinya dari NC menjadi open atau terputus. Nah, ketika saya tekan S2, nah, motor akan mati, lampu indikator hijau akan mati, dan lampu merah, indikator merah akan kembali menyala. Nah, lampu indikator ini penting ya guys, ya, sebagai penanda apakah motornya aktif atau tidak. Artinya bisa jadi ketika ditekan tombol S1, motor ini tidak menyala kan, misalkan ada kerusakan pada motor ini, atau misalkan ada trouble di sini, misalkan ada yang kabelnya terputus gitu kan. Nah, motornya nggak nyala gitu kan, padahal relaynya udah aktif gitu. Nah, sebagai penanda bahwa sistem ini telah aktif, maka kita perlu indikator lampu. Inilah lampu indikator hijau nih. Artinya kalau indikator lampu hijau ini nyala, kalaupun misalkan motornya mati, artinya ada masalah di sini gitu. Nah, misalkan kalau kita tekan S2 atau tombol off, motor kembali mati. Nah, artinya kalau selama lampu indikator merah ini menyala, artinya relay K1 ini dijamin sedang berada dalam kondisi belum aktif atau belum teraktuasi. Oke, jadi seperti itu ya. Baik, mungkin segitu saja untuk yang kontrol motor DC on off dengan relay. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.